Dan kripto itu menurut gue semua hal itu sangat menarik. Ketika pertama kali gue bisa transfer ke luar negeri terus hilang, itu menarik banget buat gue. Belajarin. Transfer kemana itu bro? Luar negeri banyak. Kemana? Banyak, Thailand, Cina. Oh. Ya. Itu sangat menarik. Loh, nggak perlu Swift loh, nggak perlu lewat Swift. Kalau bank kan pakai kode Swift tuh transfernya. Lo ke BCA, suruh ganti escrow pakai USD, itu transfer pakai Swift. Ada kodenya, masukin Singapura sekian. Ketika itu pertama kali gue coba dan hilang uangnya, wah ini gue bilang ini masa depan ini. Jadi ini cross border payment tanpa remittance. Dan ini Bro Kakak sering kan, kita sering berdua ketemu orang-orang banyak yang baru. Lo tau gak kalau gue jelasin kayak Bitcoin itu adalah cryptocurrency. Mereka nggak tertarik. Ah udahlah, gue udah kaya triliuner gitu kan. Ada teman gue udah punya properti 50 T gitu kan. Nggak menarik buat dia. Tapi ketika gue jelasin, ini adalah aset yang nggak bisa diambil siapapun, bisa pindah sedetik. Mereka langsung melongo. Oh gimana tim itu? Nah, karena itu use case yang sangat menarik. Apalagi di negara-negara yang kok gue ngomong kayak seperti Nigeria, Turki. Itu sangat-sangat menarik. Kalau lu misalnya orang-orang di sini, gue drop di tengah-tengah Afrika, gue kasih 10 triliun, mau ngapain? Beli emas kah di sana? Beli properti, beli gedung, apa yang lu bisa beli? Nol yang lu bisa beli. Tapi dengan Bitcoin, lu berani beli Bitcoin 10 triliun. Karena US aja udah beli gitu loh. Ya. Jadi itu adalah aset masa depan menurut gua. Ini akan merubah banyak sekali dari payment, remittance, store of value. Gua sama kakak tuh dalam misi untuk mencari store of value ya kan Ya sampai benar. sekarang. Sampai kemarin kita masih coba Yes. cari. Kita cari loh semua plus minusnya setiap kita tuh bukan cuma orang kripto, kita coba cari semua aset. Kita udah pikir berkali-kali. Ya. Hasilnya apa sih aset-aset itu? Contoh, bonds. Bonds itu bagus kalau depresi. 1930 bonds bagus. Tapi dalam 10 tahun bonds tuh pasti 100% minus lawan real inflasi. Properti. Properti kalau lu hitung maintenance cost-nya sama biaya memperbarui propertinya, itu nggak sebanding. Itu cuma sekitar 4,5% realnya. Global ya. Kita udah cari semuanya. Ya. Dan emang yang paling tinggi, kita nggak bisa ngomong paling stabil ya, karena baru 15 tahunnya. Tapi at least yang kita percaya ke depannya paling besar ya cuman ini gitu. Yes. Gue yakin di sini pasti ada yang pengusaha. Ada yang usaha di sini? Pengusaha? Punya bisnis? Nah, yang punya bisnis, kalian tuh punya mesin yang bikin uang gitu. Yang lo bisa scale sampai infinity. Bikin uang tuh banyak orang bisa. Tapi nyimpennya itu nggak banyak yang bisa. Buat kalian yang punya bisnis, kalau gue tanya seperti ini, datanya. Kalian tahu nggak? Perusahaan tuh di S&P 500, itu 500 perusahaan paling besar di US. Rata-rata lifespan-nya kalian tahu nggak berapa tahun? Bisnis global. Ada yang tahu? Jawabannya adalah 20 tahun. Jadi kalau lu punya bisnis, itu cuma tahan, kalau nyampe S&P ya, ini bisnis luar biasa besar, kayak Nokia dan lain-lain. Itu cuma 20 tahun, rata-rata tahannya. Apple tuh 20 tahun dari sekarang belum tentu ada. Jadi kalau lu perhatiin indeks dari 1920 sampai sekarang, itu berubah indeksnya. Dulu tuh paling atas tuh steel, kereta api, sekarang tuh udah berubah jadi AI. Ntar nextnya ini bakal berubah, Nvidia ini bakal hilang semua. 100 tahun lagi nih indeksnya bakal berubah semua. Jadi itu yang kalian harus pelajari, bahwa simpan uang tuh nggak segampang itu. Jadi kita harus cari cara paling efisien ketika udah punya uang untuk nyimpennya. Sama kan kalian kerja buat uang kan? Ada yang kerja di sini, ada yang kerja di sini? Kerja kantoran? Nah kalian kan kerja buat dapat uang. Tapi setelah dapat uang itu uangnya kemana? Itu kan pertanyaannya selalu. Itu yang dari gua kecil, gua pikirin kenapa bisa besar uang gua. Karena setiap kali gua dapat duit dari cuma 2 juta, 3 juta, 4 juta, gua mikir uangnya ini kemana? Apakah kemakan sama inflasi? Kemana uangnya? Jadi harus cari something yang lu bener-bener tertarik untuk interested. Nah, bro kamu mungkin bisa cerita dia itu mulainya gimana? Kenapa dia tertarik pelajarin ini sampai dalam? Jadi yang menarik dari Bitcoin ya, kita ngomong. Bitcoin itu nggak punya variance. Berbeda dengan aset kelas yang lain. Let's say, properti. Di tempat saya tinggal dulu, ya, properti itu hampir kayak nggak ada harganya. Tapi teman-teman hitung sepetak tanah di sini berapa harganya. Saham pun juga sama, ya. Kalau milih
invest di saham Amerika atau saham di Indonesia, orang pasti lebih pilih invest di saham Amerika. Tapi Bitcoin itu tunggal, ya, entitas yang hanya satu. Orang di Nigeria, orang di Turki, orang di Zimbabwe, itu cuman punya satu pilihan kalau di kripto, cuman beli Bitcoin. Tapi pertanyaannya, apakah orang di India bakal beli tanah di Alam Sutra? Jawabannya enggak. Apakah orang di Norwegia punya akses untuk beli saham di Indonesia? Jawabannya enggak juga. Tapi satu yang mereka bisa beli, mereka tetap bisa beli Bitcoin. Bonds pun juga sama. Aksesnya sangat sulit. Coba teman-teman beli bonds di Singapura. Hampir nggak bisa. Tapi kripto, ya, Bitcoin to be exact, dengan valuasi yang ada saat ini, plus barrier to invest, saya bilang, itu sangat kecil. Jadi bayangin semua orang di dunia bisa pooling uang ke satu tempat yang sama, tanpa adanya barrier apapun, ya mereka bisa tukar fiatnya, bisa pakai DEX juga, boom, ya mereka bisa taruh uangnya di satu tempat yang sama. Jadi itu yang membuat kripto Bitcoin itu sangat menarik untuk dipelajari. Kalau teman-teman bandingkan dengan aset yang lainnya, ya, yaitu adalah Bitcoin itu tunggal. Aset-aset yang lain itu punya varians, dan varians itu yang membuat, ya, aset itu nggak bisa terkonsentrasi investasinya, terpecah-pecah, dan relatif juga nilainya. Ya, sama aja ya saham Amerika sama saham Indonesia. Nilainya itu relatif sama-sama sahamnya. Tanah di Alam Sutra sama tanah di SCBD. Saya pilih tanah di SCBD, ya. Tapi pertanyaannya, orang di New York pun juga nggak mau beli tanah di sini buat apa? Sementara Bitcoin bisa untuk store of value, bisa sebagai alat untuk transfer of wealth. Jadi fungsinya banyak, entitasnya satu. Itu setuju banget ya. Kita bahas soal variance. Dimana yang Bro Kang gambarin itu gambaran paling bagus lah. Ibaratnya orang New York mana sih yang mau beli tanah di Alam Sutra? Nggak banyak gitu. Orang mana di Manhattan mau beli tanah di Bali? Nggak banyak. Mungkin untuk villa satu mungkin iya, cuman nggak banyak. Dan lu kalau lu orang Nigeria, nggak mungkin lu bisa beli bonds di Singapura. Di sini coba gua tanya, ada yang punya nggak bonds MAS-nya Singapura? Bayangin. Ada yang punya saham Indo nggak? Gak usah malu, nggak apa-apa. Nah kan mulai ngaku kan, nggak apa-apa. Kalian tahu nggak, kalau kalian beli treasury bills yang resikonya 0, di Singapura tuh bisa pakai SGD, itu kalian bisa bungain 6,5% lagi. Itu realnya ke Indo itu sekitar 14-15%. Itu lu ngalahin semua saham Indo loh. Tanpa ada drawdown ruginya. Ini gue kasih tahu nih sekarang nih. Lu beli bond CMAS. Karena itu Norway belinya itu. Gue juga ada untuk dana darurat gue. Tapi bisa gak kalian beli? Gue tanya. Ada yang punya private bank di Singapura? Itu akses. Orang paling kaya di Nigeria mungkin bisa bro beli. Orang paling kayanya. Tapi orang biasa di Nigeria bisa beli gak? Gak bisa. Jadi Bitcoin itu nge-unlock yang namanya akses. Semua orang punya hak yang sama untuk membeli. Presiden US bisa beli, kalian di sini bisa beli. Kalian mau kaya di saham US, ada yang main saham US? Kalau lu main saham US, lu tinggal cari aja Nancy Pelosi Stock Tracker. Itu kongres di US. Lu ikutin, lu copy trade dia aja ngapain? Lu akan beat S&P by 4 kali lipat. Jadi udah banyak cara nyari duit di dunia itu banyak. Cuman lu punya aksesnya nggak ke sana? Akses apa yang paling gampang? Itu tadi yang bikin USDT, Paulo itu baru bikin statement menarik bro. Dia bilang bahwa dia mau ada project di Afrika. Dia mau bikin kayak kios, pakai panel surya yang paling efisien di atasnya. Jadi warga sekitarnya bisa dapat listrik di sana, tapi bayarnya pakai Bitcoin atau USDT.